Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengoperasikan software Stata. Nah, jadi kita sama-sama belajar ya. Bagi yang belum familiar dengan software Stata, apa sih Stata itu gitu ya? Jadi Stata itu salah satu program statistik teman-teman yang digunakan untuk mengolah data, menganalisis data, gitu. Nah, perlu diketahui bahwa software ini juga cukup populer karena ya banyak ya yang menggunakan Stata dari berbagai kalangan. Misalnya pelajar, dosen, institusi penelitian, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara mengoperasikan Stata dan membuat statistik deskriptif. Tuh. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka software Statanya ya. Nah, ini saya sudah membukanya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Cukup mudah untuk membuka software Stata ini. Teman-teman tinggal klik saja softwarenya. Secara otomatis akan terbuka dan tampilannya kurang lebih sama seperti ini gitu. Nah, ini sebagai informasi saja yang baru mengenal Stata. Jadi ada beberapa tampilan tuh di Stata. Yang pertama, di sini ada kolom komen. Gitu. Kolom komen ini fungsinya untuk apa sih? Kolom komen ini fungsinya sebagai tempat mengetikkan perintah-perintah. Mengetikkan perintah pengolahan, teman-teman. Jadi Stata jalan ya karena ada perintahnya, ada komennya, gitu. Sebenarnya sama saja, kita mau milih tinggal klik-klik ke menu-menu. Jadi di sini ada menu Statanya, gitu. Atau kita mengetikkan pada kolom komen. Tuh, dua-duanya bisa, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada kolom history. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai tempat rekaman-rekaman komen yang teman-teman telah jalankan nantinya. Itu. Jadi, perintah atau komen yang telah dijalankan itu akan terekam secara otomatis di kolom history. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada kolom result. Fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan hasil pengolahan dari perintah yang telah dijalankan. Gitu. Jadi kita ketik perintahnya di sini, kemudian nanti hasilnya nanti akan ditampilkan pada kolom ini. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu kolom variables. Nah, kolom ini fungsinya menampilkan daftar variabel yang digunakan. Gitu. Kita sedang mengolah data, kemudian semua variabel akan ditampilkan dalam kolom ini. Kemudian ada properties. Nah, properties ini gunanya untuk menampilkan informasi atau karakteristik dari suatu variabel. Jadi nanti nama variabelnya apa, labelnya apa, tipenya gimana, format, kemudian nilai label dan lainnya ya yang ada di sini. Kemudian kita memasukkan data. Nah, dalam input data ini kita juga bisa menggunakan berbagai cara ya. Bisa input data format DTA, Excel dan lainnya. Masih banyak ya format-format data yang bisa di-input dalam Stata. Itu. Nah, saya praktikkan semisal input data format DTA ya. Nah, kita pilih data editor. Data editor ini nanti gunanya untuk menampilkan semua data ya, setiap variabelnya. Caranya yaitu file, kemudian open. Nah, misal saya buka data wedge, nah maka datanya akan terinput di Stata. Ini sudah di input nih gitu. Kemudian kalau Excel juga bisa. Excel
bisa di copy paste, kemudian di copy paste di data editor itu nantinya juga bisa. Kemudian pakai perintah atau komen di sini itu nanti juga bisa. Jadi pilihan masing-masing gitu ya. Nah, kali ini saya pakai data contoh ya teman-teman. Ini data asli dari program Stata-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya pakai data asli Stata-nya. Nah, ini saya sudah input datanya ya. Di sini udah ada semua variabelnya ditampilkan dalam kolom variables. Oke, nah pertama-tama kita harus memeriksa data terlebih dahulu ya, dengan menggunakan perintah browse. Nah, jadi fungsi command browse ini nanti bisa menampilkan dataset teman-teman di data editor. Jadi nggak harus klik data editor ini, jadi langsung klik browse, nanti langsung ini. Nah, ini jadi semua data sudah masuk ya pada data editor itu. Nah, kalau tampilan utama tadi kita tahu kan ya, di variabel ini nama variabel. Nah, di data editor kan lebih lengkap lagi, dari setiap variabelnya itu nilainya berapa aja gitu. Jadi kita harus memeriksa terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, kalau semisal ingin menampilkan variabel tertentu saja, ini kan banyak ya variabelnya, ingin menampilkan variabel tertentu di data editor, kita bisa ketikkan perintah browse, kemudian pilih variabelnya apa. Nah, saya contohkan browse price, enter. Nah, berarti di data editor ya hanya variabel price saja yang ditampilkan. Berbeda dengan perintah browse saja ya tadi. Jika browse saja maka semua variabel tadi yang banyak itu akan ditampilkan pada data editor. Sedangkan kalau browse kemudian setelahnya kita pilih beberapa variabel, satu variabel atau dua atau tiga, maka yang akan ditampilkan juga sebanyak itu gitu. Setelah komennya itu ada berapa variabel itu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa memeriksa data dengan perintah describe. Nah, jadi di sini perintah describe ini apa ya, bisa melihat jenis variabelnya, nama variabel, tipenya, display format, nilai labelnya, terus label variabelnya gitu ya, variabel labelnya itu teman-teman. Jadi setelah memeriksa datanya, yaitu tadi apa, pakai browse, kita cek semua variabelnya, describe, oh nama variabelnya ini, nilai labelnya ini, variabel labelnya ini gitu. Nah, setelah memeriksa maka kita selanjutnya bisa membuat statistik deskriptif itu. Dalam program Stata terdapat beberapa perintah atau komen untuk menampilkan statistik deskriptif suatu data ya teman-teman. Nah, yang pertama itu summarize atau sum. Jadi kita bisa ketik perintah sum gitu, kemudian enter. Nah, jadi perintah ini itu dapat menampilkan jumlah observasi, kemudian rata-rata, min, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum gitu ya pada suatu data. Nah, kemudian untuk melihat lebih detail lagi, kita bisa menambahkan opsi detail. Misal perintahnya sum detail, enter. Nah, jadi informasinya lebih detail lagi. Dari setiap variabel di sini ada nilai persentil,
kemudian nilai smallest, largest, dan lainnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ketika ingin membuat tabel summary statistik yang awal tadi, yang sum ini kan biasanya perlu ya untuk ditulis pada tabel. Nah, untuk membuat tabel summary statistik kita bisa pakai komen atau perintah, yaitu komennya outright to using. Nah, nama dokumennya hasil dari tabelnya itu kita bisa kasih nama apapun ya, misal satu dokumen replace summary enter. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kita tunggu. Nah, jadi akan secara otomatis sudah berbentuk tabel summary-nya. Jadi kita nggak usah copy satu-satu gitu ya, copy paste, jangan. Jadi pakai perintah pun juga bisa gitu. Jadi fungsinya outright to itu untuk apa tadi? Untuk menampilkan hasil summary tapi dalam bentuk tabel gitu. Nah, selanjutnya perintah untuk menampilkan statistik deskriptif adalah mentabulasi data. Jadi yang pertama itu tadi ada summarize, yaitu observasi, mean, standar deviation, min, max. Jadi menampilkan ini semua. Kalau tabulasi itu menampilkan frekuensi observasi dan persentase kumulatif teman-teman. Kita langsung saja. Jadi kan tabulat ya, tabulat gini. Jadi bisa diringkas teman-teman, jadi tab saja perintahnya. Kita langsung enter. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tab ini diikuti minimal satu variabel teman-teman. Nah, jadi untuk tabulasi sendiri kita bisa tabulasi satu variabel ya minimal. Kita tuliskan perintah tab, kemudian saya contohkan variabel price. Nah, saya enter, hasilnya seperti ini ya. Ada price, frekuensi, persentase, sama kumulatif. Selain itu, kita juga dapat melakukan tabulasi silang teman-teman. Nah, jadi tabulasi silang itu digunakan untuk melihat hubungan antar variabelnya itu gimana sih ya. Nah, kita bisa menuliskan perintah tab atau tabulasi tadi ya. Tab ingin melihat hubungan variabel price dengan foreign misalnya. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi gimana sih hubungannya? Oh, ternyata di sini ada tipe mobilnya, ada tipe domestik sama foreign. Ternyata price-nya segini, itu tipe mobilnya domestik teman-teman, dan seterusnya. Terkait dengan visualisasi data dalam statistik deskriptif, saya contohkan semisal membuat grafik ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat grafik di menu grafik ya, menu yang tersedia di Stata. Kita klik grafik, kemudian kita bisa memilih ya, kita bisa pilih bar chart untuk latihan yang sederhana. Nah, kemudian di sini mau apa ini statistiknya, bisa pilih juga, bisa min, median, persentil, dan lainnya. Semisal saya pilih min, kemudian variabelnya apa, semisal variabel price sama weight. Oke, kemudian submit. Nah, sehingga akan menghasilkan bar chart pada tampilan di layar ini ya. Jadi di sini ada mean of price, mean of weight, sekian sekian.
penelitian. Nah, sehingga kita juga bisa memperoleh informasi dari visualisasi data, statistik deskriptif itu teman-teman. Nah, mudah bukan teman-teman? Jadi di sini intinya kalian tetap eksplor sendiri aja sih, berlatih sendiri atau sama teman-teman lainnya, sehingga akan mudah sekali untuk mengoperasikan software Stata ini gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.